Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Rizkyarianti dari kelompok 7. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang bimbingan konseling Islam yang berjudul Konseling Keluarga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Adinda Putri Usmanda. Kedua, Dinda Permatasari. Pengertian bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama itu ada konseling. Konseling yaitu rangkaian proses kegiatan yang fokus utamanya adalah memberikan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli dalam bidang konseling melalui tatap muka secara individu ataupun kelompok dengan memberikan pengetahuan dalam mengatasi sesuatu permasalahan yang tengah dialami oleh konseli secara berkala dan sistematis. Yang selanjutnya yaitu konseling keluarga. Konseling keluarga adalah proses komunikasi antara konselor dengan klien, keluarga remaja, atau orang tua remaja dalam hubungan yang membantu sehingga keluarga dan merubah perilaku dan mengembangkan suasana kehidupan keluarga sehingga konstelasi keluarga berfungsi secara keseluruhan, meningkatkan ketahanan keluarga serta mengembangkan potensi masing-masing anggota keluarga sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga. Pada dasarnya konseling keluarga dilakukan terhadap individu anggota keluarga sebagai bagian dari sistem keluarga. Implikasinya klien pada konseling keluarga adalah masing-masing anggota keluarga dan keluarga sebagai satu kesatuan sistem. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan individual, dalam arti masalah keluarga dilihat dari dipersepsi, dipahami dari aspek individual serta mendekatkan sistem dalam arti masalah keluarga adalah dilihat sebagai masalah sistem keluarga. Lalu yang kedua ada pengertian bimbingan dan konseling Islam. Pengertian bimbingan dan konseling Islam pada dasarnya adalah sama dengan pengertian bimbingan penyuluhan, hanya saja bimbingan dan penyuluhan Islam pada pelaksanaannya berdasarkan atas nilai-nilai keagamaan sebagaimana yang dipaparkan oleh H.M. Arifin yang dikutip pada buku karangan Imam Sayuti Farid yang berjudul Pokok-pokok Bahasan tentang Penyuluhan Agama, menyatakan bahwa bimbingan dan penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam hidupnya supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling. Dalam tujuan bimbingan konseling Islam secara umum yaitu membantu individu untuk mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dan mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dan melakukan suatu kegiatan yang dipandang baik, benar, dan bermanfaat bagi kehidupannya di dunia dan untuk kepentingan akhiratnya. Sedangkan dalam bukunya Aunur Rahim Faqih menjelaskan tujuan umum bimbingan konseling Islam adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, konsep konseling Islam. Dalam konsep konseling Islam, keluarga merupakan struktur terkecil dalam masyarakat. Sebuah keluarga biasanya terdiri dari orang tua, anak-anak, dan kakek nenek. Keluarga juga terdiri dari bibi, paman, sepupu, keponakan laki-laki dan perempuan. Di samping itu, keluarga juga dapat meliputi para anggota yang bukan saudara-saudara, namun orang yang memiliki hubungan erat dengan para anggota keluarga yang mempunyai sifat multigenerasional. Terima kasih. Islam dan kebahagiaan keluarga menurut Mubarak 2009 141. Pasangan ideal dari kata keluarga adalah bahagia, sehingga idiomnya menjadi keluarga bahagia. Keluarga bahagia ini berarti bahwa tujuan dari setiap orang membina mahligai rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup.
Hampir seluruh masyarakat menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang hakiki. Meskipun seseorang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan bahagia. Ia memerlukan orang lain yang berkompeten sesuai dengan jenis problem yang dihadapinya. Berikut faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya sakinah dalam keluarga adalah yang pertama akidah yang keliru atau sesat. Misalnya mempercayai kekuatan dukun, magic dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal. Yang kedua, makanan yang tidak halalan thayyiban. Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga. Bermakna dengan makanan juga rumah, mobil, pakaian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada kemewahan menurut Al-Quran. Kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kecenderungan hidup mewah. Yang keempat, ada pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya atau dapat mendatangkan wil dan fil. Oleh karena itu, suami atau istri harus menjauhi berduaan dengan yang bukan muhrim. Sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi suasana psikologis kata berduaan akan dapat menggiring pada perselingkuhan. Yang kelima, ada kebodohan. Kebodohan ada yang bersifat matematis, logis, dan ada juga kebodohan sosial. Pertimbangan hidup tidak selamanya matematis dan logis, tetapi juga ada pertimbangan logika sosial dan matematika sosial. Yang keenam, ada akhlak yang rendah. Akhlak adalah keadaan batin yang menjadi penggerak tingkah laku orang yang kualitas batinnya rendah, mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, jauh dari agama. Agama adalah tuntutan hidup. Orang yang mematuhi agama meski tidak pandai, dijamin perjalanan hidupnya tidak menyimpang terlalu jauh dari rel kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu yang seakan-akan menjanjikan padahal palsu. Dari problematika di atas, problem yang dirasa paling berat dalam membangun keluarga sakinah di tengah masyarakat sekarang ini adalah dalam penyakit manusia modern. Pada zaman Nabi, peperangan lebih bersifat ke fisik, tetapi pada zaman sekarang, zaman modern, musuh justru menyelusup ke rumah tangga melalui media komunikasi atau sosial media. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai konseling keluarga. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ada materi dari penjelasan kami yang kurang dipahami. Kami harap teman-teman dapat memahaminya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.